warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Arif Talantiningrum, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademi di sekolah. Dan teman saya bersama teman saya Dia Wulandari. Oke, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di kelasnya Budiah. Untuk pertama kali ini saya mau bertanya dengan Budiah. Budiah mengajar apa, nggih? Saya mengajar sejarah. Oh iya. Pada kali ini Budiah mengajar sejarah dan akan melakukan pembelajaran tentang sejarah di Indonesia. Oke. Boleh saya bertanya sedikit sebelum observasi saya di kelas ya Budiah ya? Oke, silakan Bu. Oke, untuk pertama saya ingin bertanya bagaimana tujuan pembelajarannya Budiah untuk pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran saya untuk sekarang ini itu ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah menganalisis latar belakang terbentuknya BPUPKI dan BPKI. Kemudian yang kedua adalah siswa itu harapannya bisa membandingkan tujuan BPUPKI dengan PPKI. Jadi nanti menganalisis dan membandingkan ya Bu untuk tentang BPUPKI tadi ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu pasti ada area pengembangan yang hendak dicapai ya Bu ya. Oke, boleh diceritakan area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini Bu ya? Yang pertama, kenapa saya menggunakan dua tujuan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi nanti saya berikan sebuah masalah, nanti mereka menganalisis, mengobservasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mereka mampu berpikir kritis. Jadi kalau di dalam kurikulum merdeka itu kan ada profil penilaiannya, jadi ada penilaiannya. Nah di sini saya mengambil dua komponen penilaian, yaitu berpikir kritis dan mandiri sesuai dengan model yang saya gunakan. Oh ya, jadi intinya nanti kita fokus kepada siswa juga ya Bu ya. Jadi siswa pengembangan siswa motivasi, kemandirian, kreativitas seperti itu. Sehingga dari tujuan dan area pengembangan yang hendak Budiah capai, pasti ada strategi yang ingin disiapkan ya Bu ya? Ya. Jadi selama ini kan saya mengajarnya secara konvensional, banyak guru yang menggunakan cara konvensional. Wajar ya Bu ya. Nah, terus kemudian saya berusaha untuk membuat sebuah pembaruan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan dari kurikulum yang baru sekarang, sehingga saya mencoba menggunakan model pembelajaran baru yaitu PBL. Mungkin bagi guru yang lain sudah biasa, tapi ini termasuk pertama bagi saya untuk melakukan PBL ini. Jadi di PBL itu saya memberikan sebuah masalah kepada siswa tentang materi BPUPKI dan PPKI ini, kemudian mereka melakukan pengumpulan informasi, mengobservasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, jadi PBL itu singkatan dari Problem Based Learning. Oke, dari PBL itu pasti boleh bertanya apakah ada, sekarang kan ada lagi ya Bu ya teori strategi pembelajaran diferensiasi. Apakah di dalam ini untuk pembelajaran ini ada pembelajaran diferensiasi? Pasti ada ya Bu. Jadi kalau di modul di kurikulum merdeka itu kan memang harus ada ya pembelajaran diferensiasi. Artinya kita menyesuaikan dengan bakat dan minatnya siswa. Nah, di dalam pembelajaran saya itu saya memberikan sesuai dengan materi ya. Saya memberikan keleluasaan bagi siswa untuk misalnya mencari literatur atau mencari informasi melalui YouTube, melalui media sosial yang lain, sumber-sumber yang lain, internet, dan juga tetap ada bagi siswa-siswa yang memang gemar membaca itu tetap disediakan literatur seperti buku paket. Oh ya, jadi nanti kayak diferensiasi konten ya. Sepertinya nanti juga ada pembelajaran PSE Bu, pendidikan sosial emosional. Sosial emosional. Iya, apakah akan direncanakan strategi seperti itu Bu? Pasti akan direncanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di dalam komponen modul ya. Jadi kita kan dulu kita memang baru bangkit dari kurikulum 2013 revisi, sekarang kita belajar tentang kurikulum merdeka dan semua tahap-tahap itu pasti harus dikuasai. Oh iya,
baik, terima kasih sudah menjelaskan bagaimana tujuan, pengembangan dan juga strategi. Insya Allah rencananya mau kapan ya Bu ya? Tindak lanjut ini? Insya Allah besok pagi Bu. Kebetulan saya besok pagi ada praktek pengajar dari anak saya sedang mendapat di PPG dalam jabatan gelombang ketiga ini. Jadi besok pagi jam 8 rencananya saya akan melaksanakan PPL di siklus pertama. Oke, boleh. Berarti besok saya juga berada di kelas. Kelas yang kedua untuk melaksanakan observasi dari praktek pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa-siswi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Bu Dia ya untuk percakapan praobservasi. Nanti dan besok saya akan memasuki kelasnya Bu Dia untuk melaksanakan observasi. Setelah itu tetap ada percakapan pasca observasi ya Bu Dia Insya Allah. ya. Jadi seperti itu. Semoga besok berhasil dan tujuannya terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dari tayangan video, 3 cuplikan video tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Betul, apa lagi? Betul. Jadi, kalau kita punya tugas, kalau kita punya suatu masalah, kita selesaikan secara bersama-sama
nanti berkali di Google Form, ya. Nanti akan diberitahukan ketika sudah mencapai waktunya untuk melakukan penilaian summatif. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis. Jadi harapan Budian nanti kalian bisa menganalisis apa sih yang melatar belakangi berdirinya BPUPKI dan BPKI. Kemudian yang kedua, nanti kamu bisa membandingkan. Jadi kalian bisa membandingkan, oh tujuannya BPUPKI itu ini, tujuannya BPKI itu ini. Beda enggak? Atau sama? Persamaannya di mana? Perbedaannya di mana? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah materinya. Nah, sebelum kamu menonton video, ini ada materi yang akan Budian tayangkan, ya. Nanti pada saat materi ini sudah ditayangkan, kalian bisa menulis hal-hal penting yang kalian dapatkan dari video tersebut, ya, dituliskan. Nanti kemudian setelah kalian menonton video, baru membangun atau bersama dengan kelompok masing-masing yang minggu lalu sudah dibagi. Masih ingat ya kelompoknya? Yang tadi malam dia juga sudah share di grup, ya, di WA grup kelas kita. Jadi nanti silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sana nanti dia akan bagikan LKPD-nya. Ini nanti sebagai acuan kamu untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum itu kenapa Budian menggunakan video? Kenapa Budian menggunakan kerja kelompok, diskusi kelompok? Karena model pembelajaran yang Budian gunakan adalah PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Itu adalah saya sebagai guru memberikan kalian sebuah masalah. Di sini kalian harus berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang sudah Budian berikan secara bersama-sama. Ketika nanti pada saat pengerjaan tugas dirasa ada masalah, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dipecahkan, nanti akan dibantu sama Budian. Kita diskusikan bersama-sama, ya. Kemudian informasi selanjutnya Budian lupa tadi di depan, ini ada karena kita kurikulum merdeka, jadi ada pilar profil pelajar Pancasila yang harus dinilai. Ada dua profil pelajar Pancasila yang akan Budian nilai. Yang pertama adalah bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis? Karena di sini kalian kerja kelompok, ada masalah, berpikir, mencari informasi, mengumpulkan informasi untuk kalian tuangkan ke dalam kertas KKP. Kemudian penilaian yang kedua adalah mandiri. Jadi kalian belajar mencari sumber masalah, menyelesaikan sumber masalah itu secara mandiri, didiskusikan dengan teman-teman, diskusikan dengan guru, dan nanti kita akan presentasi. Itu prosedurnya, langkah-langkahnya. Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Alhamdulillah, terima kasih anak-anak pilihan. Nah, kita nonton video juga. Siap belum mau nonton video? Senang nggak kalau pakai video? Senang pakai video apa senang Budian yang ngomong? Apa kalau Budian bosan? Dia cantik loh. Berarti enak pakai video ya? Kita coba pakai video, membedakan dari biasanya. Ya. Tunggu sebentar ya. Pada video sejarah kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa Silakan proklamasi disimak dan kemerdekaan nanti Indonesia dituliskan bagian poin-poin ke-1. pentingnya Simak ya. terus ya. Teman-teman, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian kedua.
Kita bahas satu persatu ya. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal tahun 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap Sekutu dalam Perang Dunia II. Saat itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam perang melawan Sekutu. Oleh karena itu, banyak hal yang dipahami ya. Oke, jadi begitulah sejarahnya. Cerita tentang terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Benar nggak yang diinformasikan sama Budia? Berarti BPUPKI dan PPKI ini dibentuk oleh siapa? Jepang. Sebagai salah satu jaminan bahwa Indonesia akan diberikan
jawaban atau tidak seperti biasa. Itu ya. Oke, sampai sumbernya sudah paham? Nah, kemudian ini baru kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 nanti tugasnya adalah membahas mana kelompok 2 nih? Ya, kelompok 2 membahas tentang latar belakang berdirinya PPKI. Oke, nanti dibahas apa yang melatar belakangi PPKI dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 mana kelompok 3 ya, kelompoknya Renita, tujuan BPUPKI dan PPKI. Nah, tujuannya apa? Nanti dituliskan di LKPI-nya. Kemudian yang keempat, kelompok 4 mana kelompok 4? Ini hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Tadi di video berapa kali sidang BPUPKI? 2. Ada sidang pertama, ada sidang kedua. Jedanya ada pembentukan panitia 9. Lahirnya piagam benar. Oke, sudah mulai paham dari video tadi. Yang kelompok terakhir nih, kelompok 5. Kelompok 5 mana? Oh ya. Kelompok 5 kalian membahas tentang hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3. Nah, berarti sidang PPKI ini sebenarnya sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Nah, tidak apa-apa kita bahas ini karena memang kita membahas lembaga yang dibentuk. Nanti untuk kemerdekaan ini kita bahas minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD yang sudah Budia bagikan? Sudah paham tentang pengerjaannya? Oke. Kemudian coba dibalik LKPD-nya dibalik dulu. Nah, di bagian belakangnya, di bagian halaman kedua, di sini ada apa namanya kotak-kotak ini ya, garis-garis ini. Disinilah nanti kalian akan menuliskan hasil kerjanya kalian. Bagian yang A, tema kelompok, temanya itu adalah judulnya kalian. Berarti latar belakang BPUPKI, tujuan PPKI, tujuan BPUPKI sesuai dengan tadi yang sudah dibagi per kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, yang poin B ini adalah pembahasannya. Tuliskan apa yang sudah menjadi apa namanya temuan bagi kalian dari masalah yang sudah saya berikan. Jawaban-jawaban dari apa yang kamu dapatkan, baik dari buku, dari internet, atau dari modul yang sudah Budia berikan. Ya. Kemudian dibaliknya, yang poin kedua ini nanti pada saat presentasi
waktunya tinggal sedikit. Terakhir untuk kelompok 5, silakan untuk presentasi singkat saja, tidak usah